Halo, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang contoh penerapan massa jenis dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mengingat kemarin kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya bahwa massa jenis adalah perbandingan massa yang dimiliki oleh benda dengan volume ya. Rumusnya adalah rho, ini rho, baca ya, yang mirip P, massa dibagi dengan volume. Massa itu satuannya kilogram, volume satuannya meter pangkat 3 ya. Yang perlu anak-anak ingat bahwa satuannya harus sama ya, dan satuan internasional. Ada beberapa satuan yang tidak internasional ya. Ini contohnya adalah gram per cm kubik, itu untuk rho. Masanya itu gram, volumenya adalah cm kubik. Dan ini harus sejenis anak-anak ya. Kalau dia gram cm maka harus sama. Kalau dia kilogram berarti meter pangkat 3. Nah, nanti kalau sudah dapat gram cm harus dirubah menjadi kilogram per cm kubik, tergantung dari soal yang diminta ya. Penerapan dalam massa jenis dalam kehidupan sehari-hari ini adalah contohnya kapal selam. Ya, kapal selam ini kapal yang didesain untuk bisa menyelam ke kedalaman tertentu ya, pada kedalaman tertentu. Dia bisa naik, bisa turun, bisa melayang di kedalaman. Ini dikarenakan adalah kapal selam ini bisa merubah massa jenis dari kapal tersebut. Contohnya ketika kapal selam ini berada di permukaan ya, berarti dia massa jenisnya harus lebih ringan ya, lebih kecil daripada yang air. Ada ruang kosong di bagian badan kapal selam ini digunakan untuk memperberat ya. Contoh ketika ingin turun ya, kapal selam ini diisi air ya, diisi air ya, dia maka akan turun ya. Air dimasukkan ke dalam bagian badan kapal selam, maka massa jenis dari kapal selam itu akan lebih berat ya, sehingga akan turun. Begitu juga sebaliknya, kalau mau naik lagi, air dalam kapal selam ini akan dikeluarkan sehingga massa jenisnya akan lebih ringan dan mengakibatkan kapal selam akan naik. Itu prinsip kerjanya. Yang kedua adalah balon udara. Ini sama dengan prinsip kapal selam ya. Yang pertama, balon udara memiliki gas yang memiliki massa jenis yang lebih ringan daripada udara sekitar ya. Banyak gas-gas yang memiliki massa jenis yang lebih ringan, contohnya helium ya, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua prinsipnya adalah kalau kita melihat balon udara itu pasti ada yang api yang membakar ya kan ya. Kalau kita lihat di TV, di sini ada pembakar burner ya. Ini adalah pembakar gas. Kalau dibakar ya, dipanaskan, dia akan memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada di sekitar. Jadi kalau dia mau naik ya, dipanaskan sehingga udara yang gas yang di dalam sini panas dan merenggang, memiliki massa jenis yang lebih ringan dibanding dengan udara di luar ya, sehingga dia naik. Nah, kalau dia mau menurunkan balon udara, maka didinginkan ya, kemudian dibuka. Di sini ada katupnya, dibuka sehingga udaranya ini akan semakin
memiliki massa jenis yang berat sehingga akan lebih besar daripada udara di sekitar. Ya, itu prinsipnya. Yang kedua ini oli mesin. Oli mesin tentu memiliki kekentalan tertentu, ya. Setiap mesin berbeda-beda diperlukannya. Massa jenis dari beberapa oli mesin juga berbeda, motor A, motor B, mesin motor diesel atau mesin mobil diesel atau mobil di pabrik, dia harus memiliki kekentalan tertentu yang sesuai dengan mesin yang digunakan. Contohnya ini. Ya. Ini yang sebelah kiri ini adalah massa jenis yang lebih kecil dibanding yang sebelah kanan. Ya. Oli kalau kita putar maka lebih bagus yang sebelah kanan karena dia memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan yang lebih kiri. Ketika diputar maka kalau yang lebih encer, ya, massa jenis yang lebih kecil, dia tidak melumuri mesin dengan sempurna, ya. Ketika diputar tidak naik dia. Sedangkan kalau yang lebih kental, maka olinya ikut naik dan melumasi setiap bagian dari gearnya, baik dari yang di atas, kemudian yang kedua dan yang ketiga, sehingga kondisi mesinnya akan lebih awet dibandingkan dengan yang lebih encer. Kalau misalnya dimiringkan pun anak-anak bisa lihat olinya kalau dia memiliki massa jenis yang lebih kecil, dia tidak menempel di mesinnya ketika dia berputar, ya. Sedangkan kalau misalnya yang lebih kental, dia masih ada tuh nempel. Ya, misalnya kendaraan kita bocor oli mesinnya, kalau yang kekentalannya bagus, ya, sesuai dengan mesinnya, maka masih menyelimuti di mesin gear mesinnya itu. Jadi tidak sembarangan memilih oli untuk pelumas, ya. Yang terakhir adalah lapisan batuan penyusun bumi. Batuan juga memiliki massa jenis yang berbeda. Lapisan bumi itu terdiri dari berbagai macam batuan, ya. Kemudian ada yang paling besar massa jenisnya adalah batuan konglomerat, kemudian yang di atasnya batuan pasir, batuan serpih, dan paling ringan massa jenisnya yang lebih kecil adalah massa jenis dari batuan gamping. Ini tersusun karena perbedaan massa jenis, ya. Perbedaan massa jenis sehingga yang memiliki massa jenis yang lebih kecil di atas, kemudian paling besar massa jenisnya adalah di bawah, lapisan batuan konglomerat. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang prinsip dari massa jenis. Jika anak-anak ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Selamat belajar.